Setelah mengaku mengalami dugaan tindak pemerasan dan pengancaman dari seorang oknum jaksa berinisial AM, kini Yuyun Sukawati nampaknya langsung bergerak cepat untuk mengusut tuntas masalah yang dialaminya. Terhitung sejak tanggal 9 Agustus kemarin, Yuyun telah melaporkan oknum jaksa yang diduga meminta uang 1 miliar setelah sang anak yang masih duduk di bangku SMA dituding sebagai penyebar video asusila sang mantan kekasih. Namun, sejak laporan itu dilampirkan, Yuyun hingga kini belum mendapatkan kejelasan. Padahal ia sebelumnya diminta untuk menunggu 1-2 minggu atas laporannya tersebut. Dengan ini, Yuyun Sukawati pun akan kembali menyambangi kejaksaan untuk mengetahui lebih lanjut terkait perkembangan laporannya. Lantas, seperti apa curhat Yuyun usai kasus yang menyeret anaknya belum juga menemukan kejelasan? Benarkah masih ada kejanggalan di balik ini semua? Saya kan sebagai rakyat ya, bahwa ini sebenarnya banyak para oknum yang diduga banyak pelanggaran gitu loh. Saya melaporkan semuanya gitu. Makanya saya tekankan lagi kepada juga memohon kepada Kejaksaan Agung ya. Dari pelaporan saya yang tanggal 9 Agustus kemarin, memang pada waktu itu prosesnya setelah 2 hari ada dari Intel Kejaksaan menghubungi kami. Cuma pada waktu itu semua lawyer kan sedang ke Bali ya waktu itu. Jadi saya sendiri mereka ingin berkoordinasi dengan saya kan kalau tidak ada pendamping saya juga nggak berani gitu kan. Nah setelah dari mereka pada pulang semua dari Bali, kami juga sudah menghubungi lagi Intel Kejaksaan gitu kan. Tapi kok sampai sekarang belum respon gitu loh. Makanya saya ingin segera ini bagaimana gitu loh dari pihak Kejaksaan Agung. Saya mohon agar laporan saya juga segera diproses agar Jaksa Ana Hertati ini yang meminta uang 1 miliar secara langsung kepada saya pada waktu itu ya segera diproses. Bahkan bukan hanya itu saja, bukan hanya permintaan uang 1 miliar, tapi banyak banget kejanggalan yang dibuat gitu. Dengan adanya pemilihan dari 3 tersangka yang dipertanyakan kepada si pelapor untuk memilih dari 3 tersangka ini mana yang mau dimajukan ke pengadilan, ya. Kemudian setelah itu pada waktu Zoom putusan juga saya tidak boleh mendengar putusan yang 2 orang. Saya juga di out dari Zoom gitu. Tapi mereka boleh dengar putusan anak saya gitu. Jadi jaksa ini juga bukan jaksa anak, diduga bukan jaksa anak. Berarti kan harus batal demi hukum dong kalau misalkan dia bersidang dengan dia bukan sebagai jaksa anak gitu. Jadi mohonlah kepada Kejaksaan Agung gitu ya. Artinya saya mohon agar segera dari Intel Kejaksaan pun segera merespon kapan kita akan berkoordinasi sesuai permintaan mereka gitu loh. Bagaimana gitu. Saya ingin agar segera ditindak gitu loh ini Jaksa Ana Hertati ini gitu loh. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa terkait kasus yang dialami oleh anak daripada klien kami Mbak Yuyun, sampai saat ini memang sudah beberapa instansi maupun pihak kepolisian yang kami laporkan. Terutama pada tanggal 9 Agustus 2024 kami telah datang ke Kejagung, Kejaksaan Agung guna melamporkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum jaksa yang bertugas di Tangerang. Yaitu oknum ini meminta uang 1 miliar. Itu kami sudah sampaikan beberapa hari lalu, makanya kami tegaskan lagi. Nah, sampai saat ini memang kami menunggu respon atau jawaban dari pihak Kejaksaan Agung. Nah, kami berharap Bapak Jaksa Agung mengawasi akan setiap laporan siapapun dari masyarakat yang melaporkan akan ada kejanggalan atau hal-hal yang dilakukan oleh oknum-oknum jaksa. Itu yang kami harapkan sekali dari klien kami Ibu Yuyun. Kami sampai saat menunggu. Memang disampaikan pada saat kami melaporkan ke Kejagung dari pihak petugas Kejagung menyatakan bahwa tunggu waktu 1-2 minggu. Sampai saat ini pun kami sedang menunggu dan memang rencana kami akan datang ke Kejagung untuk menanyakan kembali terkait kedatangan klien kami di Polres Kota Tangerang. Itu undangan untuk klarifikasi apakah memang benar klien kami diduga oleh oknum jaksa. Dugaannya klien kami melakukan penganiayaan terhadap oknum jaksa tersebut. Padahal klien kami sama sekali tidak pernah
menyentuh, apalagi melakukan yang dituduh adalah menendang, katanya sampai 2 kali. Nah, ini kan laporan-laporan yang seperti inilah yang notabene oknum ini adalah seorang aparat penegak hukum, tapi kok dia melaporkan dengan cara-cara yang tidak berdasarkan data dan fakta, tapi hanya berdasarkan asumsi. Otomatis seharusnya dia harus membuktikan dong, apakah memang klien kami memang melakukan perbuatan itu. Kalau memang ada perbuatan seperti itu, silakan buktikan dong. Jangan kemudian asal lapor. Dan akhirnya pihak penyidik ya mereka ketawa-ketawa saja karena mereka sendiri merasa lucu akan laporan yang dilakukan oleh oknum jaksa ini. Belum lama ini, aktris Yuyun Sukawati mencurahkan isi hatinya di sosial media usai dirinya mengaku menjadi korban pemerasan yang diduga dilakukan oleh pihak kepolisian yang menangkap anaknya. Namun, belum lama ini Kapolres Bandara Suta membantah tudingan Yuyun dan menyatakan jika pihaknya telah menangani kasus ini sesuai dengan prosedur hukum. Oleh karenanya, Kapolres Bandara Suta juga meminta agar pihak Yuyun segera melaporkan ke pihak Propam jikalau benar ada tindak pemerasan yang dilakukan oleh anggotanya. Mendengar adanya arahan tersebut, Yuyun pun akan melaporkan kasus ini ke pihak Propam demi memperjuangkan keadilan untuk anaknya. Terkait oknum penyidik ya yang memang pada saat melakukan penangkapan di tanggal 2 Februari, harusnya pada saat melakukan penangkapan, apalagi bukan tanda tangan, harusnya ada panggilan dulu. Panggilan 1, panggilan 2. Ini kan tanpa surat panggilan langsung penangkapan. Kemudian pada saat penangkapan tersebut juga tidak diberikan surat penangkapan. Harusnya kan surat penangkapan ini diberikan kepada keluarga dugaan tersangka ini. Ini sama sekali tidak diberikan. Otomatis kita melihat bahwa ini ada pelanggaran prosedur, melanggar KUHP dan melanggar PKAP. Menurut klien kami, surat penangkapan dan surat penggeledahan dan penyitaan itu diberikan setelah dibawa ke Polres Suta. Jadi dari Cirebon langsung dibawa ke Bandara Suta. Nah, ini kan yang menjadi keberatan daripada klien kami. Saya mohon sekali dengan dikawal media dan netizen semuanya, saya mohon agar anak saya juga dapat keadilan. Pada waktu itu mungkin saya waktu itu melaporkannya sendiri ya ke Propam ya, belum didampingin oleh pendamping pengacara. Jadi apa seperti ini Bapak Kadif Propam, saya mohon, saya rakyat kecil loh, ya tolong dengan pendamping harus, dengan tidak saya sebagai seorang ibu melaporkan anak harusnya kan tetap diproses. Ini yang akan saya pertanyakan gitu. Laporan Propam saya dari bulan Maret, waktu itu saya datang ke Mabes Polri, kemudian dilimpahkan ke Propam Polda, Paminal Polda. Kemudian saya tanyakan, berhak dong saya menanyakan ke Kanitnya. Pada waktu setelah saya klarifikasi, kok kenapa Pak Kanit langsung ke Cirebon, ke sekolahan, bukan datang ke Polresta Suta? Harusnya kan langsung ke Polresta Suta dong, ada apa? Nah setelah itu saya hubungin Pak Kanit Maidodi, mereka tidak merespon. Ini aja udah salah dong kalau misalkan pejabat Paminal ditanya oleh si pelapor terus mereka tidak merespon, ini kan udah salah. Bagaimana Bapak Kadif Propam gitu kan. Nah tiba-tiba saya dapat surat, ternyata hasilnya adalah dikembalikan lagi ke si Propam Bandara Suta. Ada apa sebenarnya ini? Makanya saya ingin buka semuanya. Saya juga mohon kepada lawyer Bang Maksi maupun Bang Niko gitu loh. Nanti mungkin hari Senin ya Bang, kita akan tanyakan ke Mabes. Perlu kami juga sampaikan di sini bahwa marilah kita mengajak kepada pihak petinggi Polri, Polda, lalu ke Polres Suta. Mari kita uji bersama. Kalau memang ada kesalahan ya gentleman lah, kan begitu. Ini yang kami harapkan sebagai masyarakat kecil gitu.